udah nerima kunjungan dari UKM Kopma. Selanjutnya kita langsung aja ya untuk perkenalan ketum UKM masing-masing. Nah, terlebih dahulu untuk ketum UKM Kopma dipersilahkan untuk mengenalin diri. Oke, terima kasih moderator. Halo semua teman-teman. Saya Aminullah, Ketua Umum UKM Kopma Mandiri periode 2021. Saya mahasiswa program studi pengembangan produk agroindustri semester 4. Sedikit informasi juga, agenda kita hari ini kunjungan ke UKM internal. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih juga untuk UKM EC yang sudah meluangkan waktunya untuk menerima kunjungan dari UKM Koperasi Mahasiswa Mandiri. Nah, jadi UKM kunjungan hari ini yaitu kunjungan yang pertama dari UKM Kopma. Nah, jadi emang dari awal sebelum Progja memang mau kunjungan, tetapi terrealisasinya sekarang. Nah, jadi untuk yang kunjungan pertama kita, UKM yang pertama yang kami kunjungi yakni UKM EC. Nah, kita emang kunjungannya secara online, tetapi ya semalam juga pernah chatan sama ketum DAPA, emang enaknya luring, tetapi situasi tidak bisa kita paksakan, kita melaksanakan secara daring. Nah, jadi walaupun ya secara daring, tujuan kita tetap sama, ya kita saling silaturahmi sesama UKM dan saling mengenal sesama pengurus, agar ya semoga kalau kita melaksanakan secara offline, ya kita kan tetangga nih sekretnya, biar tahu pengurus-pengurus ya dari UKM. Ya gitu aja ya dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Ketum Kopma. Selanjutnya perkenalan dari UKM EC. Untuk Ketum EC dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya ya. Baik, kawan-kawan semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Doha Pastio. Saya sebagai Ketua Umum UKM periode 2021 dan saya mahasiswa akuntansi semester 4. Dan dalam agenda ini saya berharap banget ini bisa membuat hubungan kita antar UKM IC dan UKM Kopma ini makin baik ke depannya, maupun dalam kondisi online seperti ini, maupun kalau nanti semester depan kita bisa bertemu secara langsung di kampus gitu. Gua rasa cukup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Ketum EC dan Ketum Kopma. Tujuan perkenalan dari ketum ini supaya apa sih? Pasti supaya kita lebih kenal dong ya. Dan selanjutnya yaitu sesi sharing teman-teman. Jadi di sini kita ngadain sharing session. Untuk Ketum Aminullah dipersilakan. Oke. Kita sharing session aja. Mungkin kita dari UKM Kopma mungkin bisa menanyakan tentang mungkin agenda-agenda apa aja sih dari UKM EC yang mau dilaksanain ke depannya, ataupun ya untuk proyek-proyek yang ke depannya yang mau dilaksanain gitu. Dari teman-teman juga untuk pengurus UKM Kopma juga bisa bertanya nih kepada teman-teman dari UKM EC, gimana sih apa aja kendala, mungkin kita bisa menyelesaikan bareng-bareng gitu ya. Mungkin karena online juga kan kita kondisi online ini ya kita bingung mau mengerjakan agenda itu apa kan, ataupun proyek-proyek itu gimana. Soalnya kan kita juga
online di rumah masing-masing, kita untuk kumpul-kumpul juga susah. Mau ditanyain juga sama Ketum Dapa nih dari saya, kondisi secret kita gimana? Udah pernah didatangin belum selama lockdown? Kalau kondisi sih ya kayaknya ya gitu sih, nggak berubah sama sekali dari awal pembuatan kepengurusan gitu ya. Ya nggak terkontrol, nggak terurus lah secret kita, karena kita mungkin ke secret itu cuma untuk apa ya, untuk akhir-akhir ini jarang ke secret sih, cuma untuk mungkin terakhir kali saya tuh ke secret untuk ngambil stempel sih, terus ya kondisinya kurang bagus gitu Pak. Mungkin semua secret kayak gitu semua kali ya, nggak keurus nih. Oke. Mungkin secret Kopma juga ya seperti itu, tanaman-tanaman juga pada kering, nggak disiram. Ya ini ya, kalau kayak dari saya pernah praktek di kampus tetapi nggak ngeliatin secret gitu. Kalaupun ke secret juga ya nggak dibolehin sama satpam. Pernah buka, rencana pengen buka sih, kayak waktu praktek di kampus kan udah banyak nih ya mahasiswa yang praktek, tetapi ya dari pembinanya juga melarang, nggak dibolehin membuka secret. Ya terpaksa ya jualan online terus gitu, walaupun nggak ada pembelinya. Oke, selanjutnya agenda nih Pak, selain Progja apa nih? Kalau agenda sih kami ya biasanya mungkin per minggu ada latihan online gitu Pak, tapi ya semenjak bulan Ramadan nih, kadif kami mintanya diliburin kan selama bulan puasa ini, karena ya untuk latihan tuh biasanya dari sore sampai malam gitu, untuk mungkin latihan Scrabble di bed dan gitu. Sama Kalau kami ada agenda isi mengajar di ini di mana, di desa Sumangka. gitu ya Pak ya. Ya. Itu minta izinnya lewat kampus itu gimana coba? Kalau ngadain offline? Enggak lah, sebelum pembina ya, nggak ke atas dulu. Kayak apa? Kita minta izin ke kampus buat ngadain offline di luar. Enggak ya? Kalau untuk yang itu kayaknya udah dibahas dari itu kan, agenda itu kan ya warisan dari tahun sebelumnya ya. Jadi katanya tinggal ke sana aja untuk 2 minggunya gitu. Kami tinggal melanjutkan aja. Ya. Boleh. Kalau kayak EC nih ya, kalau ngadain acara nih, dari penitianya ngumpul nggak sih? Ngumpul di tempat satu gitu biar. Nah itu untuk berapa ya? 3 project terakhir sih. Apa ya? Biar rembukin satu gitu. Iya pernah ngumpul gitu kan, walaupun Zoom nih, walaupun online nih. Beberapa panitia itu ada yang ngumpul gitu biar ya untuk enak handle-nya gitu Pak. Apa kalian gitu juga nggak sih? Oh iya. Iya benar-benar. Ya biar ini apa nggak miskom juga kan. Kalau kayak ngadain acara ya online juga susah sih untuk nge-handle-nya. Harus itu. Nah. EC ada berapa pengurus ya Pak ya? Kalau di EC? Kalau untuk dari kami itu ada 3 divisi, sama 3 divisi itu internal, eksternal, sama skill and achievement. Nah untuk bagian dari
skill achievement itu ada bagiannya lagi, ada subdivisi Scrabble, subdivisi debate, sama subdivisi public speaking gitu. Jadi termasuk sedikit lah divisinya. Ada angkatan 20 nggak sih kalau di EC, di pengurus itu angkatan 20 nggak ada, dari tahun-tahun lalu juga nggak ada gitu. Jadi pengurus ini diurus sama full dari member angkatan 19 gitu, Pak. 19 ya. Oke. Kalau di sendiri ya untuk angkatan 20 ya sudah jadi minimal jadi ketua kadip. Di pengurus minimal ya. Kalau di Kopma dia ada 3 bidang. Bidangnya bidang usaha, SDA, dan bidang sekret. Jadi yang mengelola sekret ada dia sendiri. Divisinya itu ada 6. Ada divisi dari bidang usaha, keuangan, terus apalagi dari divisi inovasi, divisi pengadaan barang. Nah, mungkin divisi pengadaan barang ini udah setahun off sih, tetap ada, tetapi untuk yang ngadain barang ya susah, nggak ada pemasukan barang gitu. Maksud ini divisi yang enggak aktif itu ada berapa, Pak? Kalau boleh tahu di Kopma sendiri. Yang nggak aktif. Iya, Pak. Gimana? Ada nggak ya dari Kopma sendiri nih, ada nggak sih divisi yang apa ya, misalnya kesulitan atau bahkan bisa off gitu selama COVID ini selain yang divisi tadi? Mungkin dari pengadaan barang sih. Kan pengadaan barang itu ya dari emang dia menyediakan barang di sekret, tetapi semenjak corona ini ya itu udah dia bisa dijadiin untuk PJ dari usaha lain kayak Kopma Floris ataupun Kopma kayak Kopma Buket, ada lagi ya yang lain gitu dari PJ. Walaupun dia nggak menyediakan barang, tetapi untuk usaha online tetap dikembangkan gitu. Boleh nih promosi ke PMC nih untuk usaha. Kalau ya semoga kapan kan ada acara. Kopma catering tuh. Hubungi Kopma ya, Pak. Oh iya, kalau ada acara offline nih bisa. Dapat persenan nggak? Ih, mantap, boleh tuh. Dapat. Diskon nih. Ini dari ibu usahanya boleh kenalan nih. Mbak Putri. Coba kenalan. Ibu usaha. Biar tahu nih teman-teman dari EC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sari dari Kopma sebagai Kabid Usaha. Keren. Boleh dikasih tahu nggak nih teman-teman EC-nya nih usaha apa aja? Oh, kalau kita Di jalankan sekarang. Kenapa? Macet tuh. Boleh dikasih tahu nih ke teman-teman EC. Ya, usaha apa aja yang jalan sekarang? Kita online. Oh, usaha di jalan sekarang itu ada catering, buket, terus papan bunga,
konveksi. Udah. Soalnya. Maaf, bentar. Mungkin Ulangi. Kedengeran nggak suara saya? kedengeran. Usaha yang dijalanin itu ada Kopmasel. Kopmasel itu menjual pulsa, terus Kopma Flores itu menjual buket dan papan bunga. Terus Kopma Konveksi itu menjual kayak alma mater, bisa juga menjual PDH. Kalau anak EC mau mesen PDH bisa mesen ke Kopma. Boleh nih. Oke, terima kasih Putri. Sama Kopma Catering. Udah itu. Oke, terima kasih Putri. Yang lain ada yang mau diskusi juga nggak nih? Atau ada yang tanyain? Oh, ini UKM. boleh ini enggak? Ya, yang kemarin Kopma itu yang di mana? Panti Asuhan kalau nggak salah ya. Itu baru kerja ya? Yang di Panti Asuhan. Ya, program Pak. Nah, jadi kemarin tuh kami ngadain baksos. Baksos itu untuk Panti Asuhan dan di sela-sela baksos itu ada bukber dengan anak panti. Nah, baksos itu program dan agendanya bukber dari kami gitu. Perlu ini nggak sih Pak? Butuh surat izin kerumunan gitu nggak sih Pak? Sama surat dari Pak Beni gitu untuk izinnya? Apa? Kalau surat izin mungkin kami nggak bilang sih ke Pak Beni, cuman bilang ke pembina doang sih. Kalau kita bilang ke Pak Beni mungkin nggak diizinin. Banyak sih yang kayak gitu dari UKM Garda, BEM, terus yang lain juga ada sih, HMJ yang lain. Itu juga mereka langsung gerak tanpa ada perizinan dari Pak Beni. Kayak mungkin ya kalau ngadain proposal itu hanya khusus untuk BPPTN. Nah untuk baksos ini nggak ada BPPTN. Kita langsung gerak aja, langsung donasi gitu untuk baksos tanpa menunggu perizinan dari Pak Beni dari atas. Ya, yang lain mau diskusi atau yang mau tanya ini dari UKM EC ataupun Kopma, kita saling sharing aja nih di sini. Izin masuk Dontung. Ya boleh, Rijal. Di dalam kondisi kayak gini nih, yang serba terbatas ini untuk proyek atau agenda itu ada kesulitan nggak sih? Misalkan kita mau ngadain proyek atau agenda offline, itu tantangannya itu di mana itu? Atau sama aja? Makasih. Jawab ya. Kalau untuk tantangan sih ya kita tahu lagi kan kita sebagai pengurus nih yang ngelakuin acara secara online nih, secara mungkin udah 4 bulan ya, yang belum tatap muka sama sekali kan untuk anggotanya gitu. Jadi mungkin masalah kepanitiaan itu masih jadi masalah sih buat kami. Di mana mungkin SDM kami yang terlihat banyak itu mungkin nggak semuanya bisa turut andil karena mungkin beberapa dari kami itu
inginnya itu panitianya tetap ada di Bandar Lampung gitu. Jadi untuk kumpul kayak gitu mungkin agak sulit ya, kecuali kalau untuk mungkin dipaksakan untuk Zoom, tapi ada juga yang terkendala untuk sinyal gitu. Jadi masih banyak sih tantangan tadi kita yang belum terpenuhi gitu. Cukup. Makasih Kak. Ya, mungkin di tahun ini juga kendala dari kita, memang dari tahun kemarin kita jarang kayak dari kampus itu kegiatan UKM, kayak nggak ada kegiatan sama sekali gitu. Dari bulan 4 sampai bulan 9. Bulan 9 baru ada langsung open recruitment. Tiba-tiba udah di akhir tahun aja. Kita udah jadi pengurus gitu kan. Kaget. Nah, pas udah jadi pengurus, ya kita mau ngejalaninnya bingung gitu kan. Maksudnya di tahun ini banyak keluhan. Saya dengar juga dari UKM-UKM lain, mereka mau ngadain acara. Itu mereka bingung kayak mengelola keuangan acaranya, mengelola konsepnya. Itu pasti mereka ya kayak kita inilah, bingung gitu. Dari orang-orangnya juga susah kita ngumpulin karena online juga. Jadi kayak untuk merekrut panitia itu memang kayak orangnya itu aja gitu. Kendalanya gitu kalau di online ini. Tapi pas Kopmam ngadain acara offline, emang kaget sih Pak. Kita ngadain acara online terus, tetapi pas offline itu kayak kagetnya karena ya kita nggak pernah ngadain offline, tiba-tiba udah acara kayak langsung ke jalan langsung kan, ke masyarakat langsung. Jadi ya mungkin karena itu kagetnya. Dari bulan 9 yang jarang ada Prokja, tahu-tahu udah jadi pengurus Pak ya, makanya kaget kayak gini nih. Iya. Itu yang Tahu-tahu udah jadi pengurus. Udah jadi pengurus. Susah ya Bang. Susah. Emang kayak ya tahun ini emang ya kayak mulai dari nol lagi gitu kan. Mau nanya di tahun-tahun sebelumnya juga mereka kegiatannya juga jarang. Jadi mungkin ya sama aja, mereka juga bingung gitu kayak gitu. Kendalanya itu kebanyakan ya dari orang-orangnya. Balik lagi ke orang-orangnya lagi sih untuk lebih pendekatan UKM-nya. Ya, dari teman-teman yang lain ada yang diskusin nggak? Kak, izin bertanya. Saya Mira dari EC. Kan tadi beberapa anggota Kopma ketika ada acara tuh orangnya itu aja ya. Di EC juga gitu. Nah, kalau dari Kopma sendiri ada nggak sih ketegasan kalian gitu untuk mungkin yang kurang berpartisipasi aktif ketika sedang ada Prokja gitu? Untuk yang berpartisipasi aktif ya, ketegasan ya. Untuk ketegasan itu mungkin waktu rapat anggota sih. Ada dari PSDA, pengembangan sumber daya anggota. Dari KD ada di sini. Sambil sharing-sharing juga nih. Juga. Ada. Pesan dari PSDA untuk anggotanya. Untuk lebih dekat. Suara saya kedengaran nggak ya? Terdengar. Ya, kalau dari UKM Kopma sendiri untuk ketegasannya bagi yang berpartisipasi, di sini kita mengeluarkan surat SPT.
ini sebuah ancaman, tapi yang manjur sih untuk orang-orang itu berpartisipasi ke Kopma kayak gitu. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, di EC sendiri mungkin kan kalau di Kopma ada pengembangan sumber daya anggota. Kalau di EC namanya apa, Pak? Oh, kalau yang untuk mengurus anggota itu kita punya divisi internal sih. Jadi dari absensi latihan minggu yang ada di tiap-tiap kadif Scrabble atau di BER itu dikasih ke kadif internal, lalu diorang untuk member yang nggak bisa latihan atau partisipasi dalam 2 minggu itu ada SPT. Benar, sama kayak Kopma ada SPT juga. Mungkin ya kita kasih ketegasan kayak gitu sih, biar mereka lebih berpartisipasi. Kalau ada kayak ini kan lagi banyak nih minta surat aktif dari UKM. Nah itu bisa dicek tuh mereka aktif apa enggak. Nah iya itu benar. Udah berapa orang? Jangan Surat aktif itu juga bisa untuk ancaman sih sebenarnya. Jadi bagi mereka kan sekarang nih banyak yang daftar Mawapres ya. Nah itu kan butuh surat aktif. Nah bagi mereka yang beneran nggak aktif, bakal nggak dikeluarin surat aktifnya gitu. Oke, terima kasih Kak Dea. Izin bertanya dong, Kak. Ya boleh, Kak Deni. Ya, perkenalkan saya Dani Ramadan dari UKM EC. Izin bertanya sih untuk kepada kawan-kawan Kopma, kalau untuk Kopma sendiri itu prokja terbesarnya itu apa sih kalau per tahun itu? Dan untuk tahun ini bagaimana untuk prokja tersebut? Kalau di EC kan mungkin ada mestinya lomba gitu, EPA kayak gitu. Terima kasih. Oke. Mungkin prokja terbesar dari Kopma itu dari tahun ke tahun. Kalau sebelum online ya, itu anniversary Kopma. Itu ada cabang-cabangnya lagi. Di dalam anniversary itu dia ada bagian dari ada baksos ataupun lomba koperasi gitu kan. Tapi di tahun ini belum anniversary-nya belum dilaksanain, mungkin sehabis Lebaran ini diundur. Untuk acara terbesar yang sudah dilaksanain itu kemarin Operation Championship. Nah, jadi lomba itu nasional, seluruh Kopma yang ada di Indonesia dan umum yang mengikuti. Itu mungkin termasuk terbesar sih di tahun ini. Itu juga ngerombak dari tahun-tahun kemarin yang acaranya yang khusus offline itu kami rombak ke online gitu. Biar bisa jalan juga di online, walaupun ya offline-nya nggak jalan, tetapi online-nya itu harus jalan gitu. Nah, jadi untuk online ini juga lebih mencakup luas gitu kan ya. Karena kan online dia bisa seluruh Indonesia. Kalau offline cuma yang ada di Lampung. Nah, jadi mungkin itu termasuk objek terbesar sih di tahun ini untuk Operation Championship-nya. Karena nasional gitu. Oke, siap Pak, siap. Oke. Mungkin PR kita sih kalau kayak online gini. Mau untuk angkatan 22 nanti kan bakal Mas Endangin ya. Kalau online kayak gini kan ribet. Oh ya Pak, rencananya Kopma mau ada prokja offline lagi? Ada Pak. Untuk Mungkin di bulan 6 ya. Karena kan kemarin anniversary Kopma ini kan di bulan 4. Pas di bulan puasa.
Nah itu kami undur di bulan 6 karena kan bareng sama terbentur amal. Nah itu kami undur di bulan 6. Nah itu rencana kami ngadain anniversary itu di luar. Baru rencana sih, semoga itu terlaksana ya. Amin. Semoga Panitia sudah dibentuk. sebenarnya Konsepnya gitu gimana? Gimana Pak? semoga pasti nggak kayak yang kemarin-kemarin gitu. Kalau Pak Beni, iya gini. Mau nanya nih, untuk acara-acara EC, Pak Beni diundang terus ya, apa gimana? Pak? Untuk karena kita acara online ya untuk 4 Prokja terakhir ya tetap kita undang, tapi ya dia nggak pernah datang gitu. Untuk Pak Beni pembinaan Iya. kami undang terus tiap pembukaannya gitu. Pembukaan, oke. Iya sih. Kalau mungkin ya dari Kopmas sendiri dari kemarin-kemarin nggak ngundang Pak Beni karena kan yang membuka itu pembina sih dari tahun ke tahun. Jadi Pak Beni nggak pernah diundang, nggak tahu nih. Dari ketentuan MPM-nya nggak tahu nih, wajib diundang apa enggak Pak Beni-nya kan, masih bingung. Kayaknya sih Pak Beni yang wajib itu pembina sih tetap kayaknya. Udah terlaksana berapa program nih Pak? Mantap. Keren. Kopma berapa? Minggu ada panitia. Oke, dari yang lain ada yang mau ditanyain nggak atau diskusiin? Dari teman-teman EC ataupun teman-teman. Ya, silakan Pin. Dari Kopman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Kurniar Wijaya dari Kopma Polinela. Izin bertanya, untuk Humas EC itu tugasnya ngapain aja ya Kak? Gimana? Apa? Kedengaran nggak suara saya? Ya aman. Jadi untuk humas itu yang mengurus itu dari divisi eksternal kita. Di divisi eksternal itu mengurus segala sesuatu yang ada di luar organisasi gitu. Misalnya kayak humas, media partner ataupun mereka juga yang urus sosial media kita gitu. Jadi segala hubungan dengan pihak luar itu divisi eksternal yang handle kita gitu. Jelas nggak ya? Ini suara saya potong nggak sih? Terdengar Kak, terdengar. Terdengar Pak. Jelas kok, jelas suaranya. Oh iya Kak, dari Humas sendiri selama ini ada kendala nggak sih Kak dari Humas EC ini? Kendala mungkin ya untuk divisi eksternal kita mungkin ya apa ya? Ya untuk SDM itu mungkin yang bekerja itu mungkin ada beberapa dari pengurus itu ada dari mungkin menugas dari eksternal itu lebih berat ke satu orang sendiri gitu menurut saya. Jadi lebih dilimpahkan ke pengurus ya Kak, berarti? Ya, maksudnya dalam angkatan itu mereka cuma aktif kalau ada kegiatan aja gitu, kayak prokja kita ataupun agenda kita gitu, nggak terlalu handle masalah pengurus. Kalau yang misal desain di feed Instagram itu untuk Humas sendiri itu dibagi per masing-masing anggota, misal jadwal bulan ini siapa atau yang handle dari pengurus Pak?
Oh, itu di-handle nih, misalnya Instagram ya, sosial media kita. Ada yang urus masalah pamflet, ada yang urus masalah mungkin hari-hari besar gitu ya, ataupun juga ada yang untuk publikasi setiap prokja gitu, agenda kita. Itu aja sih. Jadi udah dibagi tupoksinya masing-masing gitu ya, Kak? Iya, udah ada. Dari Kadifnya juga udah kasih ke masing-masing anggotanya. Oh iya, ini mungkin Kadif eksternalnya ada nggak ya? Deborah ada nggak? Ada Pak. Oh iya, itu gimana? Ada kendala nggak selama menghandle sosmed gitu? Ya kalau Sebagai untuk handle itu ini sih ya udah kayak disebutin tadi sama Dava. Sebenarnya kita itu kekurangan di SDM-nya. Jadi kita itu di pengurus itu ada sekitar 6 orang, tapi beberapa itu kadang dia memang nggak ada respon. Jadi kita memang udah bikin per jadwal itu, kita akan ada buat unggahan gitu kan, bikin feed per minggu, tapi di saat dia jadwal dia itu dia nggak melaksanakan tugasnya gitu. Mungkin lebih ke situ aja sih. Untuk misalkan kan untuk desain seperti itu kan mereka itu harus bisa desain gitu Kak. Nah, untuk yang ditugaskan itu memang dia sudah bisa desain atau memang baru belajar gitu Kak? Kalau dari anggota. Kalau dari desain sendiri itu kita udah bagiin background-nya aja. Nah, kalau desain itu mungkin dia cuma masukin beberapa ide yang ada yang ide dari dia itu yang jadwalnya. Lalu kalau untuk kekurangan itu baru kita diskusiin lagi di divisi eksternalnya. Seperti itu. Jadi kalau untuk ini sendiri ya, kalau untuk hari-hari penting itu sama buat desain yang itunya cuma ini sih 2 orang. Jadi nggak semuanya megang untuk desainnya. Kalau untuk pamflet dan juga hari penting itu nggak semua yang ada di divisi itu yang megang kayak gitu. Oh, oke Kak, makasih Kak. Oke, dari EC sendiri ada hubungan eksternalnya juga nggak dari kampus-kampus lain gitu, Pak? Dari Unila ataupun dari rencananya sih ada, tapi belum terlaksana gitu, Pak. Izin jawab ya. Kalau misalnya untuk hubungan antar politeknik atau perguruan tinggi lain itu kita tuh sedang agendakan sih, karena kan untuk kita itu untuk kelas debate sama kelas public speaking dan kelas Scrabble itu kan baru dimulai di bulan 3. Jadi kan kalau untuk misalnya sparring antar perguruan tinggi negeri lain itu kan, jadi kita tuh mau mempersiapkan dulu nih dari UKM kita sendiri biar ketika nanti kita sparring tuh kawan-kawan dari IC itu udah siap gitu sih. Nanti mungkin sekitar habis Lebaran ini kita akan laksanakan untuk sparingan ke perguruan tinggi negeri lain. Oke. Izin masuk dong, Pak. Iya. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Arya Dizarkasi dari EC, perwakilan dari EC. Nah, saya izin sebelumnya minta maaf ya, ini teman-teman saya nggak bisa suaranya. Saya izin bertanya kepada Kopma nih.
Kopma ini kan lebih fokusnya kan ke penjualan gitu, jual gitu kan. Kira-kira ada nggak sih, pernah nggak sih jalin hubungan sama orang-orang luar? Jadi istilahnya tuh kayak bisa dikatakan bikin kemitraan gitu. Nah, jadi sampai sekarang tuh masih jalin nggak kalau misalkan ada gitu? Sampai sekarang masih jalin nggak hubungan sama orang luar yang saling-saling saling menguntungkan gitu? Gitu. Terima kasih. Izin jawab ya. Kalau untuk jalin sama hubungan luar itu masih ada, contohnya kami kerjasama sama Coca-Cola kemarin. Untuk yang minuman yang kadaluarsa itu kami tukar dengan yang baru, itu masih kami kerjasama sama Coca-Cola. Dan juga untuk kerjasama sama kampus lain, nah itu kami juga kan ada namanya FKKMI, Forum Komunikasi Kopma Indonesia. Nah itu kami collab dengan UIN, dengan Unila, itu kami ada hubungannya juga dengan mereka untuk usaha-usaha ataupun masalah organisasi gitu. Dari anak usahanya itu kan sering-sering ngepost di media sosial gitu. Dia langsung terjun ke masyarakat langsung. Bukan hanya dari internal kampus, itu juga bisa dari eksternal kampusnya juga bisa melihat gitu kan. Kami ada jadwalnya sendiri sih kalau kayak ngepost kayak penjualan gitu. Jadi dan anggota Kopma ini ngepost udah ada jadwalnya sendiri, terus langsung ngepost itu bisa dari luar itu bisa tahu gitu. Kopma ini jualan ini gitu, ataupun kayak konveksi dari Kopma konveksi ini ada pernah dari dari tulang bawang dia mesen PDH. Nah jadi anggota Kopma ini kan rata-rata ya dari luar Bandar Lampung ya. Jadi mereka bikin SW itu untuk teman-temannya ya pada tahu gitu. Karena Kopma ini jualan ini gitu. Mungkin ada yang lain sebelum ditutup nih, udah hampir jam 5 karena udah mendekati waktu buka puasa. Izin bertanya ya. Kalau misalnya untuk Kopma sendiri, ada nggak sih strategi itu untuk menaikkan penjualan? Apalagi ini di musim pandemi, kan pasti promosi itu di Instagram gitu kan. Nah, ada nggak sih selain strategi itu promosinya tuh di Instagram? Nah, itu aja sih. Cukup. Strategi yang selain ke Instagram itu kami dari anggota-anggotanya juga ya ikut berpartisipasi dalam penjualan Kopma juga. Nah jadi seluruh anggota itu wajib kayak udah dijadwalkan, kayak contohnya hari ini ngepost untuk penjualan konveksi, besok penjualan untuk Kopma Floris gitu. Nah jadi untuk anggota itu wajib kayak ngepost di media sosialnya masing-masing. Nah selain dari Instagram dan status kayak status WA itu kan ngepost di WA juga, kami juga ada Facebook, dan juga ada juga ini dulu pernah ini masih berjualan juga di Shopee, pernah ada dari luar Lampung itu dia mesen Kopma Floris kayak buket bunga itu lewat Shopee. Itu sih strategi dari kami penjualan online, bukan hanya dari Instagram aja. Shopee juga kita manfaatkan untuk yang digital ya. Oke, makasih untuk jawabannya, Kak. Izin tanya dong, Kak. Ya, silakan. Saya Gustinawati dari EC. Izin bertanya, sedikit penasaran nih Kak, nih, tentang strategi pemasaran yang udah Kakak paparkan tadi.
di pandemi saat ini terjadi kerugian nggak sih Kak, atau malah flat aja gitu, kalau boleh tahu. Terima kasih. Terus misalkan kerugian, terus antisipasi seperti apa Kakak lakukan? Nah, itu tadi. Makanya ada hubungan di luar itu ya. Karena kan ada apa kayak penjualan yang kadaluarsa itu kan ada mengalami kerugian. Nah, makanya kami ada kerjasama dengan di luar. Kayak contoh tadi yang saya kasih tahu tadi ya Coca-Cola. Nah kan kadaluarsa. Nah itu bisa kami tukar dengan yang baru. Gitu. Karena udah ada kerjasama dari udah sering percaya dari pihak Coca-Cola dan Kopma. Nah itu antisipasi juga dari kami. Kalau di tahun kemarin juga untuk minuman yang selain dari Coca-Cola itu kami mengalami kerugian juga. Tahun kemarin barang-barang Kopma itu pernah hilang kayak minuman yang ada di kulkas. Makanya untuk yang di kulkas Kopma itu kami kosongkan semua di tahun ini. Kalau tahun kemarin sempat itu nggak dimasukin ke secret, tetap di kulkas. Makanya pada hilang gitu. Itu mengalami kerugian cukup banyak sih kalau di tahun kemarin. Kalau di tahun ini ya kami mengantisipasi belanja yang seperlunya untuk yang dijual. Jadi untuk yang barang-barang yang mudah cepat kadaluarsa itu kami untuk PO sih. Kalau ada yang pesan kami beli gitu. Itu antisipasi dari kami biar tidak terjadi kerugian. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, sama-sama. Gimana? Udah hampir jam 5 nih. Boleh, satu lagi ya. Gimana Pak? Satu lagi pertanyaan. Udah mendekati waktu buka. Apa-apa. Ada ya, kita tutup aja gitu. Gimana? Kasih satu pertanyaan, langsung tutup. Kita tutup aja deh, nggak apa-apa. Sore. Satu lagi deh. Satu lagi deh. Ya, boleh Rijal. Satu pertanyaan lagi ya sebelum tutup. Izin bertanya, kan setiap mau ngerjain kayak prokja atau agenda gitu kan kita bikin susunan panitia ya. Nah itu setiap bikin susunan panitia itu pasti ada anggota itu yang ada aja alasannya, maaf Kak lagi di kampung. Nah itu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu gimana itu Kak? Atau dikasih tugas online atau gimana itu? Kalau untuk yang kayak gitu ya, mungkin dari saya sendiri seringnya alokasiin dia ke seksi yang mungkin nggak perlu di kampus gitu. Misalnya nih, kalau untuk panitia yang harus di kampus itu kan ada humas nih. Humas kan fungsinya untuk nyebar undangan sama naikin proposal. Itu penting banget untuk di kampus. Nah, mungkin kalau untuk dia alasannya seperti itu, bisa kita ganti ke mungkin seksi acara ataupun seksi yang lainnya gitu. Bisa untuk dia buat pamflet ataupun dia sebagai MC atau moderator di acara tersebut. Bisa kita alokasiin untuk agar dia juga bisa ikut loh. Walaupun dia di kampung, dia tetap bisa ikut partisipasinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Oke, sudah mendekati jam 5. Mungkin kita cukupkan saja ya. Ya, pada Pak. Gimana Ketum? Dari EC. Iya, udah jam 5 nih. Gimana? Ya. Katanya ya, tadi kayaknya nggak sampai jam 5. Ya udah deh, nggak apa-apa. Diinin aja. Aja kunjungan dari kami, mungkin kami ucapkan terima kasih sebelum mewakili Kopma. Semoga harapannya kalau habis dari
kunjungan ini udah pada kenal satu sama lain. Ntar kalau offline ya jangan canggung-canggung. Kayak awal-awal dulu kan waktu sebelum lockdown ya kita nggak saling mengenal gitu kan dari EC dan Kopma itu juga walaupun kita dekat tahu mau aja dari acara ini ya kita tetap ya sering jaga silaturahmi dan saling mengenal satu sama lain. Saya kembalikan ke moderator. Tuh langsung ditutup. Oke, alhamdulillah selesai sudah acara kunjungan UKM pada hari ini. Semoga acara ini menjadikan tali silaturahmi kita semakin erat dan saling bermanfaat satu sama lain. Cukup sekian dan izinkan saya menyampaikan sepatah pantun untuk sore hari ini. Pergi keluar tidak berpamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih saya haturkan dari hati yang paling dalam. Saya Aprilia Duningtyas, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.